Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arslin Mubarak dari kelas PJKRE NIM 2003015011136. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Semenjak umat manusia menghuni planet bumi ini, sebenarnya mereka sudah seringkali menghadapi masalah-masalah kesehatan seperti bahaya kematian yang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan hidup yang ada di sekeliling mereka seperti benda mati, makhluk hidup, adat istiadat seperti dan kebiasaan dan lain-lain. Namun, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan mereka pada saat itu, maka setiap kejadian yang di luar biasa dalam kehidupan mereka selalu diasosiasikan dengan hal-hal yang bersifat mistik seperti wabah, penyakit sampar yang berjangkit di suatu tempat dianggap sebagai kutukan dan kemarahan dewata. Sejarah ilmu kesehatan. Hygieia, seorang asistennya yang kemudian diceritakan sebagai istrinya, juga telah melakukan upaya-upaya kesehatan. Beda antara Asclepius dengan Hygieia dalam pendekatan atau penanganan masalah kesehatan adalah Asclepius melakukan pendekatan atau pengobatan penyakit setelah penyakit tersebut terjadi pada seseorang. Sedangkan Hygieia mengajarkan kepada pengikutnya dalam pendekatan masalah kesehatan melalui hidup seimbang, menghindari makanan atau minuman yang beracun, makan makanan yang bergizi atau baik, cukup istirahat dan melakukan olahraga. Dari cerita mitos Yunani, Asclepius dan Hygieia tersebut akhirnya muncul dua aliran atau pendekatan dalam menangani masalah-masalah kesehatan. Kelompok atau aliran pertama cenderung menunggu terjadinya penyakit atau setelah sakit. Yang selanjutnya disebut pendekatan kuratif atau pengobatan. Kelompok ini pada umumnya terdiri dari dokter gigi, psikiater, dan praktisi lain yang melakukan pengobatan penyakit baik fisik, mental maupun sosial. Sedangkan kelompok yang kedua, seperti halnya pendekatan Hygieia, cenderung melakukan upaya-upaya pencegahan penyakit dan meningkatkan kesehatan atau promosi sebelum terjadinya penyakit. Ke dalam kelompok ini termasuk para petugas kesehatan masyarakat atau lulusan sekolah atau institusi kesehatan masyarakat dari berbagai jenjang. Dalam perkembangan selanjutnya, maka seolah-olah timbul garis pemisah antara kedua kelompok profesi, yakni pelayanan kesehatan kuratif dan pelayanan pencegahan atau preventif. Pendekatan kuratif. Pertama, pendekatan kuratif pada umumnya dilakukan terhadap sasaran secara individual. Kontak terhadap sasaran atau pasien pada umumnya hanya sekali saja. Jarak antara petugas kesehatan atau dokter dan sebagainya dengan pasien atau sasaran cenderung jauh. Sedangkan pendekatan preventif, sasaran atau pasien adalah masyarakat, bukan perorangan. Masalah-masalah yang ditangani pada umumnya juga masalah-masalah yang menjadi masalah di masyarakat, bukan masalah individu. Hubungan antara petugas kesehatan dengan masyarakat lebih bersifat kemitraan, tidak seperti antara dokter dengan pasien. Yang kedua, pendekatan kuratif cenderung bersifat reaktif, artinya kelompok ini pada umumnya hanya menunggu masalah datang. Seperti misalnya dokter yang menunggu pasien datang di puskesmas atau tempat praktek. Kalau tidak ada pasien yang datang, berarti tidak ada masalah, maka selesailah tugas mereka, bahwa masalah kesehatan adalah adanya penyakit. Sedangkan kelompok preventif lebih mengutamakan
pendekatan proaktif. Artinya, tidak menunggu adanya masalah tetapi mencari masalah. Petugas kesehatan masyarakat tidak hanya menunggu pasien datang di kantor atau di tempat praktek mereka, tetapi harus turun ke masyarakat, mencari dan mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat, dan melakukan tindakan. Dan yang ketiga, pendekatan kuratif cenderung melihat atau menangani klien atau pasien lebih kepada sistem biologis manusia, atau pasien hanya dilihat secara parsial, padahal manusia terdiri dari kesehatan biopsikologis dan sosial yang terlihat antara aspek satu dengan yang lainnya. Sedangkan pendekatan preventif melihat klien sebagai makhluk yang utuh dengan pendekatan yang holistik. Terjadinya penyakit tidak semata-mata karena terganggunya sistem biologi individual, tetapi dalam konteks yang luas aspek biologis, psikologis, dan sosial. Dengan demikian, pendekatannya pun tidak individual dan parsial, tetapi harus secara menyeluruh atau holistik. Definisi kesehatan masyarakat. Sudah banyak para ahli kesehatan membuat batasan kesehatan masyarakat ini. Secara kronologis, batasan-batasan kesehatan masyarakat mulai dengan batasan yang sangat sempit sampai batasan yang luas seperti yang kita anut saat ini sampai diringkas sebagai berikut. Batasan yang paling tua dikatakan bahwa kesehatan masyarakat adalah upaya-upaya untuk mengatasi masalah-masalah sanitasi yang mengganggu kesehatan. Dengan kata lain, kesehatan masyarakat adalah sama dengan sanitasi. Upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan sanitasi lingkungan adalah merupakan kegiatan kesehatan masyarakat. Kemudian, pada akhir abad ke-18, dengan ditemukannya bakteri-bakteri penyebab penyakit dan berbagai jenis imunisasi, kegiatan kesehatan masyarakat adalah pencegahan penyakit yang terjadi dalam masyarakat melalui perbaikan sanitasi lingkungan dan pencegahan penyakit melalui imunisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Faktor genetik. Faktor ini paling kecil pengaruhnya terhadap kesehatan perorangan atau masyarakat dibandingkan dengan faktor yang lain. Pengaruhnya pada status kesehatan perorangan terjadi secara evolutif dan paling sukar dideteksi. Untuk itu, perlu dilakukan konseling genetik untuk kepentingan kesehatan masyarakat atau keluarga. Faktor genetik perlu mendapat perhatian di bidang pencegahan penyakit. Misalnya, seorang anak yang lahir dari orang tua penderita diabetes mellitus akan mempunyai risiko lebih tinggi dibandingkan anak yang lahir dari orang tua yang bukan penderita penyakit itu. Untuk upaya pencegahan, faktor anak yang lahir dari penderita diabetes mellitus harus diberitahu dan selalu mewaspadai faktor genetik yang diwariskan orang tuanya. Oleh karena itu, ia harus mengatur dietnya, berolahraga dan upaya pencegahannya yang lain, sehingga tidak ada peluang faktor genetik yang berkembang menjadi faktor risiko terjadinya penyakit itu. Jadi dapat diumpamakan, genetik adalah peluru atau balet, tubuh manusia adalah pistol atau senjata, dan lingkungan atau perilaku manusia adalah peletuknya. Faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan yang diimbangi dengan kelengkapan sarana atau prasarana dan dana akan menjamin kualitas pelayanan kesehatan. Pelayanan seperti ini akan mampu mengurangi atau mengatasi masalah kesehatan yang berkembang di suatu wilayah atau kelompok masyarakat. Misalnya, jadwal imunisasi yang teratur dan penyediaan vaksin yang cukup sesuai dengan kebutuhan serta
informasi tentang pelayanan imunisasi yang memadai kepada masyarakat akan meningkatkan cakupan imunisasi. Cakupan imunisasi yang tinggi akan menekan angka kesakitan akibat penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Saat ini pemerintah telah berusaha memenuhi 3 aspek yang sangat terkait dengan upaya pelayanan kesehatan, yaitu upaya memenuhi ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dengan membangun puskesmas, pustu, bidan desa, pos obat desa, dan jejaring lainnya. Pelayanan rujukan juga ditingkatkan dengan munculnya rumah sakit baru di setiap kabupaten atau kota. Faktor perilaku masyarakat. Faktor ini terutama di negara berkembang paling besar pengaruhnya terhadap munculnya gangguan kesehatan atau masalah kesehatan masyarakat. Tersedianya jasa pelayanan kesehatan atau health service tanpa disertai perubahan tingkah laku atau peran serta masyarakat akan mengakibatkan masalah kesehatan tetap potensial berkembang di masyarakat. Misalnya, penyediaan fasilitas dan imunisasi tidak akan banyak manfaatnya apabila ibu-ibu tidak datang ke pos-pos imunisasi. Perilaku ibu-ibu yang tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan yang sudah tersedia adalah akibat kurangnya pengetahuan ibu-ibu tentang manfaat imunisasi dan efek sampingnya. Pengetahuan ibu-ibu akan meningkatkan karena adanya penyuluhan kesehatan tentang imunisasi yang diberikan oleh petugas kesehatan. Perilaku individu atau kelompok masyarakat yang kurang sehat juga akan berpengaruh pada faktor lingkungan yang memudahkan timbulnya suatu penyakit. Itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.